Shalom saudara-saudaraku, kita bertemu kembali melalui channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan melalui kesempatan hidup yang ada di awal pekan ini, kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Dan kita beri judul renungan, di dalam Yesus tidak ada raksasa kehidupan yang tidak mampu kita kalahkan. Di dalam Yesus tidak ada raksasa kehidupan yang tidak mampu kita kalahkan. Nah, saya berharap agar renungan kita saat ini oleh kuasa Roh Kudus dapat menjadi pengantar dan penguat untuk kita memasuki kehidupan di pekan yang baru saat ini. Dan sebelumnya saya mengajak saudara untuk tetap membuka Alkitab dan mari kita berdoa sebelum kita menyimak akan perenungan saat ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu izinkanlah Roh Kudus-Mu serta hikmat-Mu tetap menuntun kami dalam membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Dan kasih karunia-Mu kiranya memenuhi kami saat ini. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, biarkan Alkitab saudara terbuka dan perhatikan renungan kita saat ini. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, berdasarkan akan pengalaman hidup saudara dan saya sampai dengan saat ini, maka tentu kita selalu harus mengakui bahwa ada saat di mana saudara dan saya harus berhadapan dengan kesukaran hidup yang teramat besar. Inilah yang kita sering sebut, kita sering andaikan seperti raksasa kehidupan. Entah itu berupa sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau entah itu bisa berupa tekanan-tekanan pekerjaan yang sangat berat, atau entah juga itu bisa berupa tekanan-tekanan dari orang-orang yang berada di sekitar kita, yang sibuk menekan kita dengan iman kita. Dan masih banyak lagi yang harus saudara dan saya hadapi, yang begitu besar yang menekan kita, atau bisa juga merupakan kebiasaan buruk yang terus membelenggu kita. Kita ingin menjauh, tetapi kita tidak bisa lepas. Semua itu membuat kita merasa sangat kecil, dan persoalan-persoalan itu semakin besar di hadapan kita. Nah saudara, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Saudaraku umat Tuhan, dalam keadaan demikian, mari kita belajar dari Daud ketika dia menghadapi si raksasa, yaitu Goliat. Secara fisik, Daud itu tidak sebanding dengan raksasa Goliat. Dengan pengertian lain, saudara-saudara, Daud itu berperawakan biasa-biasa saja, bahkan cenderung kecil, dan juga masih sangat muda pada saat itu. Sementara Goliat itu berperawakan tinggi, 2 meter lebih, berbadan tegap, layaknya seperti seorang raksasa. Sedangkan kalau kita lihat dari segi kemampuan atau skill, Daud itu hanya seorang pengembala, saudara. Sedangkan Goliat, dia adalah kepala prajurit profesional yang dimiliki oleh bangsa Filistin. Dan rata-rata semua bangsa takut menghadapi Goliat. Dan kalau kita melihat bacaan kita di ayat yang ke-40, di situ Daud menghadapi Goliat hanya dengan umban batu, saudara. Sementara Goliat maju bersenjatakan perang yang lengkap. Kita bisa lihat di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dalam 1 Samuel 17. Namun akhirnya kita semua tahu saudara-saudara, bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat di ayat yang ke-50. Pertanyaannya, apa kunci daripada suksesnya Daud? Saudara-saudaraku, jawabannya adalah besarnya raksasa Goliat tidak mampu menghalangi iman Daud untuk berfokus pada dahsyatnya Allahnya. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, kunci keberhasilan Daud, saudara perhatikan, kunci keberhasilan Daud dalam menghadapi raksasa Goliat adalah karena Daud hanya menunjukkan pandangannya, hanya berfokus pada besarnya kuasa Allahnya. Dia tidak berfokus pada besarnya Goliat, tapi dia berfokus pada satu kuasa yang lebih besar, yaitu Allahnya. Saudara bisa lihat pada ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-47.
Nah, saudaraku, itulah kunci kemenangan daripada Daud mengalahkan raksasa Goliat. Nah, saudaraku, pengajaran yang bisa kita ambil melalui bacaan firman Tuhan saat ini adalah dalam memasuki atau menjalani hidup kita, khususnya kehidupan kita di pekan yang baru, saudara, jangan kita hanya berfokus pada besarnya pergumulan yang akan kita hadapi. Jangan kita hanya berfokus pada besarnya tantangan hidup yang ada di depan kita. Sebab ketika saudara dan saya hanya berfokus pada besarnya tantangan atau pergumulan tersebut, hal itu akan selalu membuat kita merasa paling kecil dan tidak berdaya. Akibatnya, kita tidak bisa melihat bahwa ada satu kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan yang akan membimbing kita melewati dan menghadapi besarnya pergumulan yang ada di depan kita. Ingat saudara, firman Tuhan bersabda dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jadi sekali lagi saudara-saudara, jika saudara dan saya hanya berfokus pada si raksasa kehidupan, yaitu pergumulan-pergumulan kita yang begitu besar, maka mustahil saudara dan saya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan untuk kita lepas dari pergumulan yang besar itu. Mustahil kalau saudara dan saya hanya berfokus pada besarnya pergumulan. Mustahil saudara akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, jangan berfokus, tapi berfokuslah pada Allah, pada besarnya Allah yang ada, yang saudara miliki, yang kita miliki saat ini dan selama-lamanya. Saya kasih contoh begini saudara. Satu kali ada seekor lalat. Dia ada berjumpa dengan seekor lalat yang lain di lapangan udara internasional Soekarno-Hatta. Kemudian 2 ekor lalat ini bercakap-cakap begini. Lalat yang satu berkata begini, "1 jam yang lalu saya berada di Surabaya." Lalu lalat yang satu ini berkata, "Ah, kamu ini pembohong, kamu pembual." Lalu si lalat yang satu ini berkata begini, "Saya tidak bohong. Baru saja saya terbang dari Jakarta dan ketemu kamu. Baru saja saya terbang dari Surabaya dan ketemu kamu di Jakarta." Lalu lalat yang satu ini tetap berkata begini, "Kamu pembohong, bagaimana mungkin sayapmu hanya sebesar itu? Bagaimana caranya?" Lalu lalat ini berkata, "Tadi saya menempel pada seorang pengusaha muda, di jas seorang pengusaha muda. Sampai dia membawa saya terbang menaiki pesawat dan dari Juanda, dan sekarang saya tiba bertemu dengan engkau di Jakarta saat ini." Kamu percaya kan bahwa tadi saya menempel pada jas pengusaha muda tersebut dan saya sudah tiba di Jakarta sampai dengan saat ini. Nah, saudara-saudaraku, dari ilustrasi ini mau dikatakan bahwa saudara dan saya tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa melakukan hal-hal iman kalau saudara dan saya hanya berfokus pada besarnya masalah yang ada di depan kita. Coba saudara berfokus pada besarnya Tuhan, lebih besar daripada masalah saudara, maka saudara akan bisa melakukan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, sehingga itu bisa meluputkan saudara keluar dari persoalan yang besar seperti raksasa kehidupan yang saudara dan saya hadapi. Jadi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita memang lemah, tetapi Allah yang memiliki kita, Dia Allah yang maha kuat, Dia Allah yang maha dahsyat. Bersama-sama dengan Dia kita bisa, dan tidak ada alasan untuk kita tidak sanggup mengatasi kesukaran sebesar apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan menopang saudara. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa kami, ya Tuhan Yesus, ampunilah kami karena kami sering kali hanya berfokus pada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi.
sehingga kami menjadi kecil dan kami tidak bisa melihat akan besarnya Engkau yang lebih besar daripada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Ampunilah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berkata dengan iman kami bahwa sebesar apapun tantangan hidup yang ada di pekan yang baru yang akan kami hadapi, hal itu tidak akan membuat kami kecil, karena kami memiliki dan dimiliki oleh kuasa-Mu yang maha dahsyat, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah pernyataan iman kami pada saat ini. Sertai dan berkati rumah tangga kami, sertai dan berkati pekerjaan dan usaha-usaha kami, sertai dan berkati anak-anak kami, menantu kami, cucu dan cicit kami. Berkati juga akan pergumulan kami dalam proses penyembuhan dari sakit penyakit kami, sebab kami tahu tidak ada penyakit yang bisa menandingi kebesaran mujizat-Mu Tuhan. Karena itu kami berkata, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, kami yang sementara bergumul dengan besarnya tekanan penyakit, kami boleh pulih, bahkan kami sudah sembuh, kami panjang umur, kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat hamba berdoa saat ini, hamba merasakan kuasa Roh Kudus-Mu menyapa hamba, bahwa ada saudara-saudara hamba yang sementara saat ini bergumul dengan sakitnya pada bagian kepala yang sangat luar biasa. Mereka merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Izinkan hamba berkata dari tempat ini, bilur-bilur kuasa darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara hamba saat ini juga. Inilah doa dan permohonan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu dari Allah Bapa kami Yesus Kristus kiranya tetap menyertai kami sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Nah saudaraku, saya yakin bahwa setiap kita yang telah mengambil bagian dalam mendengarkan dan berdoa melalui channel YouTube ini pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sayang kita semua dan Shalom.